Ade Saptomo menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab. Pagi hari yang cerah ini kami berada di ruang Aristoteles Fakultas Hukum Universitas Pancasila, sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk rapat pimpinan dan rapat senat. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kami sangat bahagia mengingat kerahuan seorang tokoh yang barusan kundur dari Rusia. Beliau pernah menjabat sebagai konjen di Australia, kemudian duta besar di Emirat Arab, dan yang terakhir sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 beliau adalah duta besar RI untuk Rusia dan Belarusia. Bapak sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab, dengan hubungan antara RI dan Rusia, negara Indonesia banyak kemajuan karena mendapat respon kebijakan-kebijakan dari pemerintah Rusia. Tentu untuk mengetahui seluk-beluk dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan itu, maka kami kerahuan Bapak Duta Besar RI untuk Rusia, Dr. Andes Wahid Supriyadi. Beliau sudah berada di ruangan ini. Mari kita jemput dan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Dubes. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya, di tengah-tengah COVID kita harus jaga kesehatan. Ya, alhamdulillah ini kita menjaga kesehatan gitu ya. Jadi beberapa minggu yang lalu, setelah kami memperoleh informasi bahwa Bapak itu sudah kundur di Jakarta, kami merancang gitu ya, merancang ingin ketemu karena kami ini sejak tahun 70-an itu Pak Dubes. Waktu itu saya SMP dan sering diajak orang tua saya mendengar, duduk di depan loudspeaker lama itu ya, jadul itu, mendengarkan berita-berita dunia, terutama suasana panas antara blok Barat Timur, antara Soviet dan Pakta Warsawa ya, sama dengan NATO ya saat itu. Dan kemudian yang menjadi perhatian anak saat itu adalah perang Vietnam itu. Nah, saya membayangkan Uni Soviet itu seperti apa, Vietnam itu seperti apa, begitu ya. Itu SMP. Tetapi alhamdulillah ya, tahun 2019 dan satu tahun juga sebelumnya 2018 ada kesempatan saya berkunjung ke Rusia. Nah, saat itulah saya mampir ke kantor Dubes RI dan kepanggih panjenengan. Nah, disitulah saya, alhamdulillah kok jadi impian SMP itu, jadi saya sudah melihat Rusia langsung gitu, lihat lapangan merah itu ya, itu kan. Nah, saya terkesan pada saat ketemu Bapak itu adalah Bapak menyampaikan bahwa untuk membangun hubungan dengan negara-negara tetangga selama Bapak menjadi duta besar itu menggunakan konsep-konsep ya. Salah satu konsep itu adalah culture diplomacy. Nah, begitu saya mendengar itu, saya berpikir ulang, ini apa bentuknya kan gitu. Nah, barangkali Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab mengenai diplomasi budaya atau culture diplomasi, atau memang ada konsep-konsep lain sejak menjadi konjen RI di Australia, kemudian di Emirat Arab, terakhir di Rusia, sehingga hubungan antara RI dengan Emirat Arab, dengan Australia dan dengan Rusia itu sedemikian akrab dan produktif.
Silakan bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Prof. Oke. Kita punya hobi yang sama sebenarnya, wayang. Jadi dulu cita-cita saya tuh jadi dalang. Bayangkan saya jadi dubes itu tak kebayangkan. Jadi saya mungkin flashback sedikit ya Prof ya. Wayang itu zaman dulu dalang tuh selebritis ya. Saya itu. Betul. Betul. Mana-mana itu namanya harum dan sering juga apa ya istrinya lebih dari satu cantik-cantik. Jadi rupanya saya tidak punya bakat poligami gitu ya. Tapi memang saya penikmat seni. Jadi ketika saya penempatan menjadi kepala perwakilan ya konjen di Melbourne, dubes di Abu Dhabi dan dubes di Rusia, obsesi saya adalah menampilkan gamelan dan wayang di tempat yang prestis. Begitu. Karena selama ini main diecek-ecek, yang nonton orang-orang kita juga. Kalau di Australia yang nonton yang Indonesianis atau yang keluarganya salah satu orang Indonesia. Saya bilang ini tidak benar nih, saya bilang ini satu tradisi gamelan itu adalah musik tradisional paling lengkap di dunia. Karena saya sudah keliling banyak negara ya. Coba kita lihat misalnya Jepang, Cina, ya, Korea itu kan hanya 3-4 instrumen. Gamelan itu adalah orkestra. Ini semuanya besar dan orkestra. Dan makin terjun makin lama makin sulit. Inilah uniknya ya gamelan dan wayang. Jadi waktu di Australia saya tampilkan gamelan di National Gallery of Victoria. Jadi akhirnya begitu dia lihat direkturnya, wah ini kita tiap tahun gitu. Dan saya tidak bayar 1 sen pun. Tapi memang saya harus merancang strategi ya. Waktu itu kalau sekarang dengan HP cukup. Saya minta Indonesia Association pakai rancang video 5 menit tentang gamelan. Jadi waktu saya tanya ke direktur, what is gamelan? Kita tampilkan. Baru mereka akhirnya main di akhirnya jadi acara namanya Gamelan in the Gallery. Di Abu Dhabi itu ada staf kita yang bisa main gamelan. Yang masih akhirnya saya datangkan guru dari Melbourne, Pak Budiono, sampai dia bisa main untuk ngiringin wayang dan sebagainya, Ramayana. Akhirnya saya tampilkan di Dubai Global Village. Orang pada heran, ini bunyi instrumen metal seperti itu kok bunyinya bisa sampai dipegang-pegang gitu ya. Nah terus sampai ada sekolah Seha itu hanya untuk perempuan saja. Minta ditampilkan gamelan, padahal orang Arab Emirat itu tahunnya itu pembantu kita. Minta tampilkan dan itu hanya perempuan semua. Saya gotong pun harus perempuan, jadi dan wanita saya kerahkan. Kita harus layani ini karena ini elitnya Emirat. Dan di Moskow ya pertama kali tampil di Tchaikovsky Theater. Wah itu luar biasa. Itu Tchaikovsky kalau Prof lihat di Google itu salah satu teater terbaik dunia. Sebenarnya Maret kemarin hampir pegang rekor saya karena Jaya Suprana udah saya temukan dengan direktur mau tampil. Kalau yang di Grand Hall itu, yang Putin nonton itu hanya musik klasik Barat. Belum pernah ada selain Barat. Nah ketika kemudian direkturnya sudah berkali lihat gamelan kita, memang di Tchaikovsky bukan yang Grand Hall yang waktu ini, tapi itu udah luar biasa. Grand Hall itu 1.500 pengunjung dan ketika itu dia udah setuju, nanti kita tampilkan musik klasik gamelan, dikiringin tari. Cuman dia pesan, tolong pemain-pemainnya yang dari Indonesia, karena lucu kalau yang main orang Rusia kan punya grup gamelan yang pemainnya orang Rusia semua dan canggih ya, bisa ngiringin. Jadi biar kelihatan ini asli. Ya nggak apa-apa. Di Pak Jaya Suprana menyetujui. Maret itu rencananya kalau nggak COVID. Bahkan orang sudah beli tiket. Akhirnya karena COVID jadi batalkan. Wah itu sejarah kalau sampai di Tchaikovsky Theater. Nah, jadi saya melihat begini Prof. Kekuatan kita ini di budaya. Iya betul, persis. Kekuatan kita budaya dan istilah minoritas mayoritas itu kan tidak ada dalam konsep kita. Ingat saya pernah waktu itu kuliah umum sebelum saya mendapat gelar profesor kehormatan dari Tom State University. Terakhir ada pertanyaan seorang profesor. Saya heran kenapa Indonesia yang begitu diversified, ya berapa ratusan suku, etnik grup, bahasanya beda, kok bisa bersatu sampai sekarang? Uni Soviet sudah bubar. Saya bilang itu because of the wisdom of our founding fathers. Pada 28 Oktober 28 kita ingat semua itu Sumpah Pemuda, itu luar biasa. Jauh sebelum Indonesia merdeka kita sudah bersumpah satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Dan bahasa itu Indonesia. Padahal 40% orang Indonesia orang Jawa, bahasa Jawa. Kenapa orang Jawa tidak maksa? Itu aja wisdom orang Jawa juga. Itu menarik juga. Nah, di negara lain mayoritas selalu ingin mendominasi dan ingin menjadi India, Pakistan, Filipina, Tagalog, itu kan mayoritas. Sementara yang lain tetap aja mau pakai bahasa itu. Jadi kita ini kok bisa seperti, nah itulah wisdomnya. Sampai sekarang kita
bersatu. Nah, Menteri Luar Negeri Muchtar Kussumaatmadja sebenarnya pernah mendeklarasikan diplomasi budaya sebelum tahun 90-an ya, akhir-akhir 80-an. Cuman memang tidak dibuat satu konsep yang sistematik gitu ya. Mungkin latar belakang saya dulu kan istilahnya sasdaya, sastra dan budaya, sandi sastra. Jadi saya tidak tahu apakah karena itu, tetapi saya lihat sebenarnya diplomasi ekonomi itu di bawah diplomasi budaya. Ya. Jadi kalau Prof lihat Festival Indonesia di YouTube nanti bisa dicek ya, Festival Indonesia Moskow itu lapangan seluas 16,5 hektar dan gratis. Iya. Itu isinya ada 177. Itu rencananya di Moskow atau sudah, itu udah 4 kali, Prof. Saya udah lakukan di Moskow 4 kali. Dari 2016 sampai 2019 ya. Karena acara itu pertama kali kita sulit sekali cari sponsor, kemudian bahkan membawa 30 pengusaha dari Indonesia UMKM itu saya harus datangin satu-satu. Tapi begitu lihat respon orang Australia, orang Rusia yang semuanya semua yang kita jual tuh laku semua. Akhirnya tahun berikutnya 2 kali lipat. Akhirnya pemerintah kota kita sediakan tanah lahan yang tadinya 6,5 hektar taman itu dipindah 16,5 hektar. Itu hanya untuk Indonesia saja. Dan terakhir itu ada 177 booth semua jualan Indonesia. Nah, disitulah kita mulai dikenal. Nah, disitulah kita tampil seolah-olah covernya budaya karena itu dari jam 12 sampai jam 9 malam. Itu acara nonstop kesenian dan selalu ditutup dengan wayang kulit. Saya tadinya gambling ya. Kalau di negara barat 15 menit orang udah tahu. Pulang dia. Ini di Rusia ini orang nunggu sampai selesai, bahkan selesai wayang kulit jasa ambil hanya maksimum 2 jam. Itu orang sampai masih nunggu. Jadi ternyata mereka menyukai budaya kita. Dan saya sebelum ke sana saya belajar budaya Rusia. Jadi selalu pesan saya pada diplomat muda, sebelum Anda datang ke suatu negara pelajari budaya itu. Waktu saya di Australia, sesuatu yang sangat beda. Di Australia itu sangat open, liberal, wartawannya kebanyakan kritis, bukan hanya ke pemerintah Indonesia, pemerintah lokal. Mereka juga dimaki-maki. Gitu ya. Jadi tidak ada istilah bad news is good news itu ya di Australia. Tapi di sana kita harus berani berdebat. Saya hampir tiap saat saya harus berdebat. Dan akhirnya kalau kita memberikan masukan yang bagus, yang objektif dan fakta, banyak teman-teman juga yang appreciate. Jadi jangan harap di barat sebuah media muji-muji kedutaan atau tidak ada, tapi yang penting objektif. Artinya suara kita juga mereka kan cover both side. Media yang benar adalah cover both side dan objektif. Nah, at least kita begitu. Nah, tapi di Rusia medianya seperti kita zaman Orde Baru itu, jadi dia positive thinking. Berita festival gede sekali. Kalau di Melbourne tidak ada berita, jual berita-berita lokal gitu ya. Nah, ini memang sesuatu yang berbeda. Di Emirat Arab beda lagi budayanya. Jadi dan we cannot change their culture, like it or not gitu kan. Jangan kita kalau seorang diplomat, saya tidak suka nih budaya Arab itu, udah bisa. Anda harus pelajari mereka. Dan ternyata setelah saya ikutin, Bro, saya buat acara yang besar namanya di Abu Dhabi Theater, itu mewah sekali. Gratis semuanya, sampai sound system, sampai artis 24 orang. Itu makan ke hotel gratis. Filipina minta, nggak dikasih. Loh, kok Indonesia dikasih? Itu beda, dia bilang gitu. Ya, saya enggak. Sampaikan trik saya kepada Dubes Filipina gitu kan, kan ini rahasia perusahaan kita. Tapi setelah saya sentuh dengan budaya, luar biasa. Ambasador minta apa, nanti kita kasih semuanya. Jadi intinya di situ, Prof. Kekuatan kita di budaya, tapi juga di situ kita main di ekonomi juga. Kita lihat coba, Prof. Kita lihat misalnya Amerika, apa mereka lakukan dengan Hollywood culture. In the end, sempat making money kan, ya kan? Misalnya gambar-gambar kartun semuanya kan jadi uang di sini tuh. Entah dari cerita yang tuyul itu sampai Mickey Mouse segala macam itu kan semuanya jadi uang. K-pop, J-pop itu kan juga itu. Jadi ini satu cover satu payung sebenarnya menurut saya. Saya sepulang dari Rusia saat difasilitasi Pak Dubes saat itu kita akan tampil di 3 tempat, di Petersburg pertama, yang kedua di Moskow, dan yang ketiga di kotanya Gagarin itu setelah itu sambutannya luar biasa. Terus kemudian saya berpikir itu kan Rusia itu Eropa pakai timur, jadi ada rasa timurnya. Betul, itu yang saya katakan dalam buku saya juga itu. Gitu. Terus yang kedua, saya berpikir juga, kalau begitu
Indonesia ini bisa menggunakan konsepnya Pak Dubes itu untuk diperluas. Dan bahkan ketika itu UPD penanggap wayang, kebetulan ketuanya saya, dan kemudian di lantai 4 ini ada sebuah ruangan Nusantara yang meriliskan Ibu Menlo. Itu saya sampaikan bahwa kalau begitu Indonesia ini mungkin akan menjadi negara adidaya dalam pengertian budaya, bisa digunakan untuk jualan ke negara-negara di seluruh dunia. Karena memang dari Sabang sampai Merauke ini kita punya budaya yang variannya luar biasa. Nah ini yang harusnya diangkat. Itu yang bisa kita tampilkan di festival itu. Kemarin itu dari Papua sampai Aceh ada. Begitu. Nah sehingga dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh ini kan bisa dipamerkan, di display, dan kemudian baru bisa diikuti dengan diplomasi ekonomi dan lainnya. Artinya kita bisa menjadi negara adidaya budaya. Betul. Ya, toh? Betul. Nah, ini kekuatan kita kan di situ. Nah, kekuatannya kan sebenarnya di situ. Ingat Prof, tahun 98 kita krisis luar biasa. Media-media dunia itu luar biasa negatifnya dengan kita. Saya ingat ketika itu saya di Melbourne. Jadi orang-orang Indonesia, ini cerita karena saya pengamat mengenai diaspora juga ya. Itu kalau ditanya where are you from, bilang I'm from Malaysia. Karena takut menjadi orang Indonesia. Jadi ada puisinya Ismail Marzuki ya. Aku takut jadi orang Indonesia. Aku malu jadi orang Indonesia. Begitu kitanya. Tapi akhirnya apa yang bisa lakukan budaya kita. Saya tampilkan festival Indonesia pertama di Melbourne dengan festival Indonesia luar biasa, 68.000 orang datang di Federation Square. Dia lihatlah budaya kita, ya. Jadi akhirnya, luar biasa Indonesia gitu. Jadi itu yang bisa mengcover sebenarnya itu. Makanya saya percaya bahwa kekuatan kita ini di budaya. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Sabto menjawab. Beliau ini juga memperoleh gelar kehormatan profesor. Ya memang kalau sudah menjadi duta besar di negara-negara seperti Emirat Arab, kemudian Rusia, dalam menghadapi dan melahirkan sebuah konsep membangun hubungan antara Indonesia dan negara-negara setempat, yang terakhir itu adalah Rusia, itu tidak sembarangan. Itu kan negara besar ya, negara besar, dan setiap kata dan kebijakan itu didengar oleh tiga dunia. Nah, satu hal itu ya, hal yang lain, bagaimana nih hubungan antara Rusia dan Indonesia ini yang Bapak ketahui ini yang akhir-akhir. Menarik sekali. Jadi ada up and down ya. Jadi kita mengalami masa-masa romantisme ya, golden era itu zaman Soekarno Khrushchev. Kita tahu Soviet ketika itu sebenarnya sudah mulai terbuka dengan Khrushchev. Ya, karena mereka trauma dengan Stalin ya. Zaman Stalin itu yang mati itu 2-10 juta dan orang nggak ngerti jumlah ininya. Jadi kemudian Khrushchev mulai membuka diri. Dan Soekarno ketika itu menjadi pinangan antara Barat dan Timur. Nah Soekarno ini pintar memanfaatkan itu. Yang hebat dari seorang Soekarno adalah ketika dia di luar negeri, dia menampilkan I'm the biggest Muslim country in the world, leader of the biggest Muslim. Jadi saya itu pemimpin negara Muslim terbesar. Walaupun dia diundang oleh negara komunis ketika itu. Ingat Prof, di buku saya tulis ya. Ketika pertama kali diundang oleh Khrushchev, dia membuat satu syarat tolong carikan saya makam Imam Bukhari. Ini orang komunis mana tahu Imam Bukhari ya. Sampai ditanya lagi ada enggak yang lain? Enggak ada. Dicari intelnya disebar, ketemu ada di Samarkand, sekarang wilayah Uzbekistan. Dan dibangun di sana, dan Soekarno datang kunjungan pertama kan 56 itu. Itu naik kereta Bro. Saya hitung kira-kira 4 hari itu. Bayangkan 4 hari naik kereta. Ini kan Jakarta Surabaya kan paling semalam gitu. Ini 4 hari naik kereta. Seorang Soekarno datang ke Uzbekistan dan diturutin oleh Khrushchev. Nah, itu zaman-zaman Romantis. Ada satu cerita menarik di buku saya ketemu di Dagestan. Republik Dagestan itu memang mayoritas Muslim, tetapi zaman Soviet itu memang agama kurang berkembang, banyak ditekan. Saya bertemu dengan 2 orang anak, namanya Soekarno bin Kamilovich, Sakamil, itu Soekarno bin Mogamedovich Muhammad. Kalau umurnya 80 tahun, maksud akal, ini anak 10-12 tahun, akhirnya kenapa bisnis terjadi? Dia bilang, buyutnya dia, Musa namanya, pengagum Soekarno. Jadi Musa itu ketika kunjungan presiden tahun 61, ya diundang
ada semacam pertemuan kayak Partai Komunis Internasional ya, diundang negara-negara lain, not necessarily negara komunis. Indonesia diundang. Nah, ketika itu hari Jumat, seorang Soekarno yang hebat, ya artis ya. Jadi tengah hari dia bilang tunjuk tangan sama Khrushchev, boleh nggak saya keluar sama sholat? Gila kan? Ini si Musa itu udah habis pikir, gila nih Soekarno di tengah pemimpin komunis ya, yang tidak percaya agama, dia minta waktu untuk sholat, hanya untuk mengaspirasi bahasa itu orang Muslim datang dari negara Muslim besar, ya luar biasa. Dan sebenarnya juga sebagai musafir sholat juga belakangan gitu ya, tapi kan Soekarno orangnya artis seniman juga, ini menunjukkan saking kagumnya dia, anaknya lahir 62 diberi nama Soekarno bin Musa. Nah ini cucunya. Nah, jadi itu masa-masa era ya. Ada satu cerita juga, saya lagi ada satu bagian cerita saya itu namanya Legasi Soekarno. Nah, saya suatu ketika membuka Veteran Cup badminton di Sochi. Ya, kira-kira 1,5 jam terbang dari Moskow. Nah, Selasa pidato ada kakek-kakek ya. Ini kakek-kakek ada yang hampir 90 tahun masih badminton, hebatnya Rusia. Jadi kesehatan terjaga. Iya, dia masang kaset ya, kaset tape recorder juga ada bulukan gitu ya. Saya pikir lagu nasional. Apa, Prof? Lagu Rayon Pulau Kelapa dalam bahasa Rusia. Ini lagunya populer sekali. Iya. Zaman Soekarno. Luar biasa. Nah, jadi legasinya banyak dan setelah itu gitu. Betul. Nah, alhamdulillah 2016 Presiden Jokowi datang hanya 1,5 bulan setelah saya menduduki pos duta besar. Nah, itu saya revive lagi ya mengenai Soekarno. Ya, terus waktu di mobil saya bilang sama Pak Presiden, Pak, nanti Bapak cerita awalnya mengenai Khrushchev Soekarno saja gitu. Itu kan di sini orang tua masih ingat. Oh ya bagus, Mas. Nah celakanya begitu ketemu kan Putin yang ngomong duluan, Putin ngomong Soekarno. Akhirnya waduh Mas saya tak bisa nakal gitu, saya kesekak deh ulah gitu sama Putin. Nah itu cair ya. Jadi treatmentnya Putin pada Pak Jokowi itu luar biasa. Sampai dia jemput di mobil, hampir tidak pernah terjadi. Biasanya chief protokol. Kemudian kita dikasih waktu bilateral 1 hari khusus. Kepala negara lain ASEAN ada 9 dirangkep 1 hari. Ngantri ketemu Putin. Kita dikasih itu kan luar biasa. Nah itu yang saya gunakan sebagai apa ya, merevive lagi sentimen Indonesia itu. Karena setelah itu blank, apalagi zaman Orde Baru 65 ya. Padahal Soviet itu tidak pernah terlibat dalam pemberontakan gitu. Yang terlibat adalah PKI. Ada kekosongan Indonesia di sana. Betul. Karena itu sebenarnya dalam bukunya Salim Said jelas sekali. Yang terlibat adalah Partai Komunis Cina. Soviet tidak terlibat. Bahkan waktu itu Musa, Aidit ya dalam bukunya Gestapo, Salim Said itu dimaki-maki sama Suslov, Michael Suslov itu idola partai karena dia habis dari Beijing ke sana dimaki-maki. Kamu hati-hati, Cina itu bisa mengebung kota. Lu ambil moto dia, akan terjadi revolusi pertumpahan darah dan terjadi kan. Jadi waktu itu Soviet sudah terbuka dan dia enggak online dengan ini. Jadi makanya kita juga enggak pernah mutar diplomatik. Tapi karena sebagai pemimpin anti komunis, boleh katakan flat. Ya ada kedutaan, ada apa? Ya, dubesnya nasi tidak banyak kerjaan gitu karena memang tidak banyak dikerjakan. Nah, saya ingin revive lagi pertama dengan festival itu. Apa yang terjadi setelah festival? Bukan hanya kita turis naik 100%, barang kita mulai dikenal, tetapi orang-orang yang mahasiswa Ikatan Tindas mulai mendekat kita sampai second generation. Sekarang malah saya punya kelompok yang third generation mulai datang. Dulu tidak pernah mereka datang ke KBRI, antara takut antara benci. Gitu. Akhirnya mereka datang. Jadi waktu festival pertama, tiba-tiba orang mengenalkan saya pakai bahasa Inggris ya. Ya, my dad is in Indonesian gitu ya. Oke, please come to my embassy gitu. Dan mereka datang. Bahkan sekarang ada satu cerita, mungkin satu juga di situ. Dia dari Banyumas, namanya Lubarto Sartoyo. Nah Sartoyonya kan kelihatan sekali kan. Saya masih sempat ketemu dengan Pak Sartoyo itu waktu 2016, beliau meninggal 2018. Ada gambarnya di situ, pakai peci, ada gambar Soekarno. Dia bilang, saya Soekarno, saya bukan komunis, saya tidak suka komunis, dia bilang gitu. Tidak ada saya di training komunis ini, saya itu seorang dokter gitu. Iya Pak, saya tahu lah gitu. Tapi terus dia bilang gini, saya senang debutnya Mas Wahid dari Kebumen. Kenapa? Aku iso ngapak maning. Nah si Lubarto ini sudah janji ke saya mau datang ke Trade Expo. Saya memang COVID ya tahun depan ada Trade Expo. Dan dia sekarang sudah impor rokok dari Indonesia. Saya bilang, kamu ini menjadi jembatan dua negara. Ayahnya orang Indonesia, ibunya orang Rusia. Sekarang udah tidak ada masalah.
50 tahun. Bridge ya, jembatan betul. Indonesia Rusia itu 50 tahun nggak pernah ke Indonesia, dan dia janjikan saya, nanti kalau kamu ke Indonesia saya bawa kamu ke Purwokerto ya. Nanti minta aja jadi dubes Purwokerto di Rusia sampai ketahuan. Itu luar biasa sekarang dia mulai belajar bahasa Indonesia lagi karena dia lupa lah ya di sana bahasanya, karena memang sudah dianggap negara antah berantah nggak kenal. Jadi festival itu menimbulkan apa ya pendekatan humanisme pada orang-orang yang dulu anti kita. Kemudian ada Batik College ya, yang didirikan di sana, pesertanya tuh online itu 20.000. Walaupun batiknya nggak mungkin bisa niru kita. Di sana kayak painting sebenarnya, tapi motif batik. Kemudian ada lagi Kazan Federal University, ini juga mayoritas. Itu saya ingat itu. Nah, dia pertama kali akhirnya dia buka jurusan bahasa Indonesia. Dulu tuh bahasa Indonesia hampir mati. Dulu kan hanya di Moscow State ya. Moscow State, kemudian yang kedua ada 3 dulu, Saint Petersburg, MGIMO. Nah sekarang ada tambah lagi itu di 3 itu juga tadinya mau mati itu, sekarang udah naik lagi mahasiswanya. Kemudian Kazan Federal University buka jurusan. Jadi ingat itu Pak Dubes. Waktu rombongan kami sebelum sowan Pak Dubes itu mengunjungi 4 perguruan tinggi besar di Rusia. Nah, salah satu yang paling awal adalah Moscow State University itu nomor 1, peringkat 1 itu. Betul-betul luar biasa itu, seperti istana juga itu ya. Gedung dan fasilitasnya itu. Nah, sedikit aja yang mau saya ceritakan itu yang namanya sekak itu catur itu menjadi prodi di sana. Pantesan juga jadi juara dunia. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu berkunjung ke Kazan Federal University. Itu top juga. Nah, itu apa yang terkesan ya? Beliau-beliau itu dari pimpinan itu sangat akrab. Tidak seperti apa yang dibayangkan pada umumnya. Betul. Jadi tadi saya bilang Eropa Timurnya itu kelihatan sekali. Ya sopan, santun, sangat menghormati gitu. Dan Universitas Rusia, kalau ada universitas dari Indonesia mau kerjasama, enggak pernah ditanya Anda ranking berapa. Coba Prof datang ke Jerman. Nggak pernah ditanya dan malah ditawari bagaimana sekarang, apakah Bapak Ibu sekalian bahwa tulisan akan saya muat di jurnal kami yang sudah terindeks Scopus, yang sudah. Kalau Prof negara Eropa, negara Barat, ditanya Anda ranking berapa? Dia maunya dengan ranking. Benar. Ini ada cerita menarik. Ada Universitas Sumbawa, jadi Universitas Teknologi Sumbawa UTS. Itu memang dia naik, ini universitas kecil tapi meningkatnya dari 800 menjadi 400. Tapi 400 loh masih ya. Dia ngelamar dengan Moscow State University yang Prof datang itu peringkat 1 Rusia. Diterima Prof. Akhirnya dia dikasih proyek mengenai water waste management, water and waste management di sana. Saya datang loh itu, jadi saya lihat sendiri ya. Itu luar biasa. Kalau dia datang ke Jerman dilecehin dia tuh. 400 Indonesia loh, bukan 100 dunia bukan. Tapi saya memang terkesan sekali rasa Indonesianya dalam tanda petik ya di Rusia itu, sehingga saya harus datang lagi. Sehingga Bapak sekalian, saya sudah tanggung jawab, saya sangat terkesan memang di Rusia. Pertama memang dari imajinasi ketika masih dunia itu perang dingin itu. Yang kedua, kami rombongan, saya ketuanya hadir di 4 perguruan tinggi besar di Rusia, dan penyambutannya baik mahasiswa maupun pimpinan itu santun bisa banget begitu. Dan yang ketiga, kami berencana dan sudah terrealisasi bersama Pak Dubes ini menciptakan bentuk real ya, itu adalah culture diplomacy. One of them itu kami mengundang Ki Anung Suroto yang di dalam buku beliau ini disebut-sebut juga ini. Jadi saya kira ada namanya Perpadi juga. Ini Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Sabtu menjawab, di halaman 259 beliau itu menceritakan fakta, jadi bukan dikarang. Beliau itu dalam menulis, nama saya juga disinggung-singgung, terima kasih. Namanya berkesan. Itu salah satu bentuk dari culture diplomasi. Kami mengundang Ki Anung Suroto dan putranya, itu adalah dalang terkondang di Indonesia. Dan itu sejarah baru pertama kali ada wayang di Rusia tuh. Apalagi itu sabut aja tuh Petersburg, Moskow dan di SMA itu sambutannya luar biasa. Coba lihat ini, beliau itu menulis diplomasi ringan dan lucu.
nih. Ya, beliau menulis dan saya baca memang ringan betul sehingga tidak terasa satu buku satu-satu ini tidak terasa berat ya, karena memang sebuah fakta real dan mengalir, enak dibaca. Ini bagus juga untuk buat pelajaran bagi mahasiswa hukum internasional maupun mahasiswa hubungan internasional di universitas Indonesia khususnya. Masuk ekonomi juga, yang ekonomi internasional. Jadi karena saya belajar marketing juga ya. Ternyata dalam marketing itu international marketing, understanding local culture itu penting sekali. Yes. Salah Anda menerjemahkan budaya bisa counterproductive gitu. Jadi, dan sekarang Pak Dubes yang terakhir ini, setelah punya pengalaman sebagai diplomat ulung ya, di negara-negara besar, menjadi konjen RI di Melbourne, Australia, kemudian duta besar Emirat Arab, kemudian yang terakhir 4 tahun berturut-turut ya, itu 2016 sampai tahun 2020 di Rusia. Nah, dengan pengalaman yang segudang itu ya, ternyata negara besar itu kata beliau dengan diplomasi ringan saja, tapi produktif itu. Nah, sekarang apa kegiatannya itu? Ya, tapi sebelum itu Prof, saya ingin menegaskan ya bahwa komunis itu udah tidak ada lagi. Ya, Prof sudah lihat sendiri. Memang Partai Komunis masih ada, tapi itu kursinya 10% di sana. Di sana. Dan juga isunya bukan revival yang komunis lama lagi. Jadi isunya mengenai ketimpangan sosial yang sama aja di mana-mana. Dan yang menarik dalam, saya tulis juga dalam amandemen undang-undang yang baru yang diresmikan Januari 2020 ini. Ada satu pasal mengenai kepercayaan pada Tuhan. Memang bukan yang sudah di level konstitusi, sudah disebutkan ya, tertulis. Artinya apa? Ya komunis yang berketuhanan gitu ya. Dan memang tidak disebut yang Maha Esa karena mungkin ya ada juga yang merasa Tuhannya lebih dari satu. Tapi ya memang sebelumnya kan memang belum ada ya, tertulis dalam konstitusi. Belum tertulis. Nah ini sekarang sudah betul. Dan jangan lupa 24 Muslim di sana, ya itu terbesar di Eropa selain Turki. Ada Masjid Soekarno. Masjid Soekarno saya tulis di situ. Itu betul-betul jasa Soekarno. Jadi peninggalan Soekarno itu luar biasa. Nah, jadi tidak ada lagi lah untuk revival, generasi muda tidak kenal lagi. Jadi kalau kita takut komunis mana? Saya 6 kali ke Cina ya. Betul. Itu mereka kita golongkan kalau seorang ekonom ya kayak Bu Henry Sapar ini melompokkan dalam state capitalism. Ya, jadi kapitalisme negara. Ya, tapi tetap ya ada kapitalisnya juga gitu loh. Jadi ekonominya udah semi-liberal. Jadi kalau di Cina Partai Komunis itu hanya alat untuk karena dia punya kekuasaan sampai ke desa-desa. Negeri segede itu ya kita harus maklum ya. Jadi sebenarnya udah tidak ada lagi komunisme. Dulu PKI kuat kenapa? Substansialnya sudah tidak ada lagi. Karena dulu ada penduduk backingnya udah kapitalis kan. Ya kan? Dan juga ini yang mungkin saya ingin message kepada teman-teman di sini ya. Jadi Rusia itu aman sekali. Orang mau pakai jilbab ya tidak ada orang ganggu. Kalau Prof mau lihat ke depan kantor saya jam 12 malam orang pakai jilbab sendirian gak ada ganggu. Ya waktu sana juga banyak saya lihat. Aman sekali, banyak kan. Jadi ini saya ingin memberikan inilah ya edukasi pada masyarakat ya bahwa udahlah jangan takut komunis lagi. Tidak ada. Memang saya tahu PKI 3 kali kudeta. Tapi soal korban yang terbesar adalah Rusia. Rusia yang pertama kali eksperimen menang komunisme dan gagal selama 70 tahun. Jadi sebenarnya dulu ada 2 aliran, Bolshevik, Menshevik. Menshevik itu, jadi negara yang pertama kali menerjemahkan komunisme adalah Rusia. Nah, Menshevik itu berpendapat bangsa tanpa strata itu, ya sama rasa itu kalau sudah mantai pada middle class, yaitu dengan revolusi industri orang kaya semua. Nah, tapi kebetulan dia minoritas kalah dengan Bolshevik. Nah, kita langsung kompas saja komunis gitu kan. Gagal. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Nah, kemudian kegiatan saya ini pengacara. Jadi pengangguran banyak acara. Jadi saya senang ya, saya excited karena banyak kerjaan satu sifatnya sosial. Jadi misalnya saya berdiri sebenarnya yayasan namanya Bhakti Media Foundation. Jadi kalau istilah populernya Flying Doctor. Jadi kita menghimpun dokter-dokter yang punya idealisme termasuk dari barat, ya, dari luar negeri, tapi nanti mendampingi karena kan tidak bisa praktek ya. Untuk membantu orang-orang yang tinggal di remote areas, terutama Indonesia Timur, karena 90% lebih dokter itu ada di Pulau Jawa. Nah, banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya hanya masalah sepele, tapi karena tidak ada emergency ya fasilitas emergency, banyak yang meninggal. Nah,
kita nanti dengan pesawat-pesawat kecil itu bisa ke darat dan mungkin akan membuat satu kayak puskesmas kecil-kecil yang bisa dijangkau oleh pesawat-pesawat kecil yang mendaratnya lapangan bola itu. Dan itu pesawat dari Rusia yang bisa mendarat 140 meter itu cuma dari Rusia. Dari Rusia ya. Namanya AN2, Antonov 2 dan sekarang dikembangkan itu dari teknologi Perang Dunia Kedua. Bahkan mereka juga ada yang pesawat yang bisa di laut juga itu yang kayak kayak hover ya namanya Canoptran itu juga teknologi Perang Dunia Kedua. Jadi banyak yang kita bisa manfaatkan itu dan bahkan pendirinya adalah orang Inggris dan dia juga tahu ada pesawat dari Rusia. Jadi ini kita lintas agama, kita tidak pernah melihat agama, suku dan sebagainya. Semata-mata adalah kemanusiaan. Alhamdulillah juga saya didukung oleh dokter tugas ya, dia kepala pusat kesehatan TNI ya, ada juga pengusaha saudara saya Pak Rintalko yang sukses lagi itu juga melihat ini satu pelan juga bagian dari sosial. Yang kedua saya juga penasihat gabungan usaha kecil dan menengah Indonesia atau namanya Gumkemindo. Nah ini kita baru mau hidupkan lagi karena sempat agak 4 tahun saya di luar negeri agak kurang bergerak. Padahal dia sudah punya jaringan di provinsi yang intinya membantu untuk UMKM, gimana kita bisa go internasional. Ya, kebetulan saya masih punya jaringan di Rusia, di Dubai, saya kontak di Afrika, dubes-dubes teman saya. Ini bisa kita kerjakan. Tapi memang kita harus memberikan asistensi dari standar. Kalau makanan gimana, apalagi di negeri barat itu gimana, itu ketat seperti macam-macam itu ya. Kita ingin bantu dari itu. Nah selain itu juga saya dipinta oleh semacam APINDO lah, jadi namanya Russia Asian Union of Industrialists and Entrepreneurs. Jadi ini asosiasi pengusaha dan minta saya menjadi perwakilan mereka untuk menghubungkan bisnis kedua negara. Jadi bisa investasi itu bisa dua arah, Prof. Investasi ke Indonesia juga Indonesia ke Rusia. Iya tentu. Dan sekarang pemerintah juga mendorong outbound investment. Seperti kita investasi di Indomie di Afrika, kan untung juga. Sebagian kan masuk ke negara kita. Jadi kita juga ingin seperti misalnya ya Indomie itu udah mie instan udah masuk ke Rusia, cuman harganya 3 kali lipat. Jadi harga Jepang dan Korea. Kenapa? Karena Korea dan Jepang punya pabrik di Rusia. Saya bilang kenapa tidak bikin pabrik di sana? Bisa kompetisi. Kalau soal rasa, nggak ada ngalahin mie. Betul. Ini kita tes betul selama festival. Itu nggak ada ngalah. Nah kemudian misalnya di sana gandum dibuang-buang. Kita perlu gandum, saya bilang sama orang Rusia, kita ini kok makan mie nomor 2 di dunia. Karena makanya kita perlu 12 juta ton. Ya. Dan selama ini kita kan dari negara lain, Anda sekarang berlebih, jadi take and give itulah. Jadi saya percaya bahwa bisnis itu harus dua arah. Yang penting sama-sama untung, ya kan? Nggak mungkin kita hanya maunya ekspor terus. Nah, kita juga ada yang Rusia, seperti misalnya beberapa teknologi canggih itu luar biasa. Bahkan ketika saya datang ada perusahaan medis ya di sana pamer, ternyata dia ekspor ke Indonesia, deteksi jantung dan pasti murah harganya. Nah, cuman kita belum banyak tahu karena Rusia juga tidak secanggih kayak Amerika. Saya bilang sama mereka sambil waktu saya mendapat gelar profesor itu, saya nyindir tapi mereka tertawa. Saya bilang, ya gimana kita ini kan belasan mungkin puluhan film setiap tahun dari Hollywood. Anda cuma satu, Marsha and the Bear. Saya bilang, gimana Anda mau compete dengan Amerika? Kita sudah demokrasi juga, nggak bisa diatur-atur gitu kan. Ketawa, akhirnya apa? Mereka janji untuk menambah beasiswa. Sekarang udah hampir 700 mahasiswa dari kita 300-an. Dan banyak yang private karena murah, Prof. Ini juga mungkin saya ingin memberi pesan pada teman-teman ini ya. Saya bilang sama dosen-dosen swasta juga ya, daripada Anda ngirim satu dosen ke Amerika, bisa kirim 10-12 dosen ke Rusia ya, dengan biaya yang sama, kualitas. Kalau teknologi, teknik nggak kalah. Di sana namanya apa ya, itu nomor 1 tuh ya, bukan istilahnya apa ya, saya lupa kayak, karena matematika di sana kan luar biasa ya. Metalurgi nomor 1 dia. Nah sekarang sudah mulai ada private kuliah di sana. Bayangin, ini saya beri contoh di Kazan karena Prof pernah ke Kazan. Ini favorit Indonesia karena apa? Karena mayoritas Muslim ya, masjid banyak, halal food banyak. Saya tanya sama satu mahasiswa, kamu dikirimin orang tuamu berapa sebulan? $200. Bisa hidup? Pak, saya sebenarnya $100 juga bisa hidup karena makan di terus kan $100 buat jalan-jalan, Bapak jangan bilang ibu saya kali punya. Saya tanya, berapa kamu kos? Dia kos di boarding ya. Prof pasti tidak akan percaya.
di boarding house kos mereka itu 1,5 juta per tahun, bukan per bulan loh. Di Jogja 2,5 juta per bulan itu kalau yang pakai AC. Jadi murah ya. Memang harus di training dulu 8 bulan bahasa Rusia. Kalau saya seorang anak muda, kalau saya muda, kenapa belajar bahasa Rusia? Bahasa Inggris kita udah punya kan. Jadi at least kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Rusia, akan lebih menguntungkan. Gitu. Saya juga mengirim mahasiswa kuliah di Rusia itu juga kembali LLM juga itu. Iya, ya saya dengar ada Pancasila dari betul. Gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Sapto menjawab, beliau telah menyampaikan pengalaman selama menjadi diplomat Kemenlu RI. Dan kami tidak bisa menyimpulkan ya, karena banyak substansi-substansi yang beliau jelaskan, baik bermanfaat bagi mahasiswa hukum internasional maupun hubungan internasional, tetapi juga memberikan penjelasan, wawasan kepada pengusaha-pengusaha atau entrepreneurship tadi sudah dijelaskan di level dunia. Tapi saya akan menyampaikan 3 hal. Pertama adalah pengalaman beliau ini luar biasa. Luar biasanya pertama adalah menjadi diplomat di negara barat. Tentu banyak pengalaman negara barat. Kemudian yang kedua di Timur Tengah. Nah ini kan lain lagi nih, barat, ini Timur Tengah. Juga sukses beliau di Emirat Arab di Abu Dhabi ya, di Dubai. Abu Dhabi. Ya, masuk Dubai wilayah Abu Dhabi. Oke, ya. Ini pengalaman yang berbeda tetapi lancar dan sukses. Atas dasar kesuksesan itu beliau ditempatkan oleh Pak Jokowi di Rusia. Ini lain lagi Rusia, itu kan Eropa iya, Timur iya. Dan Bapak Dubes Wahid Supriyadi sudah menjelaskan ketika tempat yang sangat berbeda ini dengan baik dan mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Dan jangan lupa buku ini menjadi penting juga, pengalaman beliau keseluruhannya itu diringkas, ditulis dengan tulisan ringan, diplomasinya juga ringan dan lucu dan mengena malah begitu ya. Bapak Ibu sekalian, memang waktunya singkat, mungkin di kesempatan lain kami akan mengundang beliau untuk bincang-bincang yang lebih fokus untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara Indonesia di kancah percaturan internasional. Bapak Ibu sekalian dan saudara Ade Sapto menjawab, mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Ade Sapto menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.